Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Halmahera Utara bersama Forkopimda Halut melaksanakan kegiatan panen raya jagung yang bertempat di lokasi kebun desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program Astacita Presiden RI untuk ketahanan pangan. Berikut laporan dari personil Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, Polres Halmahera Utara bersama Forkopimda Halut melaksanakan panen raya jagung bertempat di kebun desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri menyampaikan bahwa kegiatan panen raya jagung ini merupakan bentuk dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk lahan yang digunakan dalam panen jagung ini sebesar 5 hektar. Sesuai arahan pemerintah pusat bahwa anggaran 20% dari dana desa digunakan untuk ketahanan pangan, pihak TNI Polri hanya mengawal program ini agar dapat berjalan dengan baik dan anggarannya tidak salah digunakan. Di tempat yang sama, Kadis Pertanian Piet Hein Ontoni menyampaikan harapannya agar program Astacita ini dapat berjalan dengan baik demi mendukung program Presiden Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Presiden Prabowo bertolak ke Brunei Darussalam pada Rabu 14 Mei 2025 pagi. Kedatangan Prabowo untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu Sultan Hassanal Bolkiah. Prabowo tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 6.45 WIB. Prabowo pun langsung menuju ke pesawat kepresidenan. Penjemputan oleh putra mahkota Brunei bukan sekedar rangkaian protokol, tetapi juga menjadi lambang kehormatan tinggi yang diberikan Kesultanan Brunei kepada pemimpin negara sahabat. Prosesi tersebut juga mempertegas hubungan erat Indonesia dan Brunei yang telah terjalin kuat sejak lama dalam bingkai persaudaraan, kesamaan budaya, dan kepentingan kawasan. Setelah disambut hangat, Prabowo dan putra mahkota Brunei bergerak bersama menuju Istana Nurul Iman. Di sana, Prabowo akan dijamu Sultan Hassanal Bolkiah. Rangkaian acara kenegaraan dimulai termasuk pertemuan bilateral, upacara penyambutan, dan jamuan santap siang kenegaraan. Kehadiran langsung putra mahkota untuk menjemput Presiden Prabowo mencerminkan komitmen tinggi Brunei dalam mempererat hubungan strategis dengan Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru. Momen tersebut juga memperlihatkan kedekatan antar pemimpin di kawasan Asia Tenggara yang berbagi visi stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian. Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Aceh melakukan pengecekan kesiapan inovasi layanan SIM Corner dan layanan ganti STNK 5 tahun yang akan diimplementasikan di Samsat Corner, Mall Pelayanan Publik atau MPP Banda Aceh pada Rabu 14 Mei 2025. Inisiatif Dirlantas Polda Aceh untuk menghadirkan layanan SIM Corner dan layanan ganti STNK 5 tahun di MPP Banda Aceh didorong oleh keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan adanya layanan ini di pusat perbelanjaan, diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mengurus keperluan administrasi kendaraan mereka. Dirlantas Polda Aceh berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk merealisasikan inovasi layanan ini. Sinergi antar instansi diharapkan dapat mempercepat proses implementasi dan memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Pengecekan kesiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas dan sistem yang dibutuhkan telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Dirlantas Polda Aceh juga memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari inovasi layanan ini. Dirlantas Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pengembangan layanan SIM Corner dan layanan ganti STNK 5 tahun di Samsat Corner MPP Banda Aceh merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih modern, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Puluhan rumah di Kepulauan Sula dilaporkan tergenang banjir akibat hujan yang mengguyur. Warga terdampak berhasil dievakuasi. Bribda Alba, personel Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula menyebabkan banjir yang merendam puluhan rumah warga di 4 desa. Personel Polres Kepulauan Sula terjun langsung dalam proses evakuasi dan penanganan awal di lokasi terdampak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari menyebabkan banjir yang menggenangi puluhan rumah warga di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Situasi darurat ini mendorong aparat kepolisian untuk segera turun tangan membantu masyarakat yang terdampak. Anggota Polres Kepulauan Sula dipimpin oleh KBO Satreskrim Polres Kepulauan Sula, Ibda Deni Wibowo, bergerak cepat menuju lokasi banjir untuk melakukan penanganan dan evakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Di lokasi, petugas kepolisian langsung melakukan pembersihan sampah yang menyumbat aliran air ke tepi pantai, yang menjadi salah satu penyebab banjir. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan kerusakan untuk mengetahui sejauh mana dampak banjir terhadap permukiman warga. Berdasarkan data awal, setidaknya 39 rumah warga di 4 lokasi yang berbeda terdampak banjir. Petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Akibat banjir ini, beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah saudara mereka yang berada di lokasi yang lebih aman. Meskipun air mulai menunjukkan tanda-tanda surut, beberapa titik masih terendam. Dan kehadiran petugas kepolisian di lokasi bencana ini sangat penting untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan proses evakuasi berjalan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, di informasi berikutnya, kuliah umum bertema fungsi kehumasan digelar di Sespima Lemdikat Polri, Lembang, Jawa Barat. Kegiatan ini diisi langsung oleh Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Adhiko. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan kuliah umum di hadapan 100 peserta Sespima Angkatan 73. Kegiatan ini digelar di Sespima Lemdiklat Polri Lembang, Jawa Barat 14 Mei 2025. Dalam paparannya, Karopenmas menekankan implementasi Perkap nomor 6 tahun 2023 yang mengamanatkan setiap pegawai negeri pada Polri mengemban peran kehumasan. Materi yang disampaikan juga menekankan humas sebagai identitas dan simbol sosial Polri, serta pentingnya akurasi, efektivitas, dan kecepatan dalam menyampaikan informasi publik. Seluruh anggota Polri tanpa terkecuali berkewajiban menjalankan fungsi kehumasan. Dengan kata lain, diembanlah di situ namanya fungsi-fungsi Linjomyan, Harkamtipmas, penegak hukum. Jangan sampai saya kan orang penyidik, ngapain harus berbahasa humas? Saya kan sebagai intel, untuk apa berbicara humas? Saya kan di fungsi pelayanan, untuk apa menjadi orang humas? Konstruksi sosial tadi sudah saya sebutkan, ini sebagai suatu kegiatan. Perkap ini adalah suatu piranti yang dimodifikasi, disepakati, dimaknai hal yang baru. Ya. Lanjut. Nah, akhirnya apa? Setiap anggota Polri mengemban fungsi kehumasan, agen pooling system. Ketika semua individu ini menjalankan fungsi kehumasan, memuliakan etika profesi kepolisian. Benar nggak? Kasih Humas Serdik Sespima Angkatan 73 Serdik Asfada menyampaikan apresiasi atas materi yang diberikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri. Menurutnya, materi ini dapat diimplementasikan ketika bertugas kembali di wilayah jajarannya masing-masing. Baik, adapun tadi yang diberikan Bapak Karopenmas kepada seluruh Serdik sangat membantu buat kami nanti untuk kami bawa ke wilayahan, sebagaimana apalagi yang termasuk dari yang namanya public relation, bahwasanya setiap anggota Polri memiliki suatu kemampuan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat sehingga hal itu dapat digunakan pada saat kita berada di wilayah untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Jadi setelah dijelaskan tadi beberapa teman juga menyampaikan bahwasanya ternyata selama ini setiap anggota Polri itu mengemban fungsi kehumasan, yang mana semestinya di setiap kegiatan anggota Polri sudah dapat langsung diberikan pernyataan ataupun informasi kepada masyarakat yang sebelumnya apabila itu kegiatan-kegiatan yang memang bersifat secara langsung di lapangan bisa kita sampaikan, kemudian hal-hal yang memang belum mendetail atau yang belum lengkap informasinya itu dapat kita tunda dengan menggunakan bahasa yang baik kepada rekan-rekan media sehingga apa yang disampaikan nanti kepada masyarakat itu betul-betul sesuai dengan fakta. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh personel Polri terkait peran strategis Humas dalam mengelola informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Dari Jawa Barat, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.